Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memperbaiki ketakwaan. Karena dengan takwa itulah jalan keselamatan. Dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, itulah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sempurna itu menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, menjauhi yang haram, dan menjauhi yang makruh. Sebagaimana disebutnya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita yang menunjukkan kita jalan-jalan kebaikan dan yang memperingatkan kita pada jalan-jalan sesat, jalan-jalan keliru, jalan-jalan yang membuat kita jauh dari Allah, yaitu Nabi besar kita yang telah memberikan petunjuk-petunjuk pada kita semuanya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga, kepada khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat yang mulia yang senantiasa mengikuti jejak beliau dan para sahabat pula, yaitu orang-orang soleh yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha." Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah, dan seburuk-buruk tempat atau tempat yang dimurkai di muka bumi ini adalah pasar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pasar, kenapa tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan itu sejelek-jelek tempat, sedangkan masjid itu adalah sebaik-baik tempat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi. Karena di pasar itu mahalul gish, tempat tipu-tipu, wal khida, yang biasanya ngapusi, mengelabui orang di situ. Di situ juga wariba, ada praktek riba. Wal aimanil kadhiba, ada yang sumpah palsu. Ini barang saya paling murah demi Allah, wallahi. Sumpah palsu. Wa ikhlafil wa'di, mengingkari janji juga kita temukan di pasar. Wal i'radi an dzikrillah, dan orang-orang lupa berzikir, mengingat Allah juga terjadi di pasar. Sedangkan masjid tadi berbeda, dikatakan tempat yang paling dicintai karena mahalun nuzulur rahmah. Mahalun nuzuli rahmah. Kata Nabi SAW tadi, tempat dicintai karena situlah tempat turunnya rahmat. Sedangkan pasar tidak demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dapat dibuktikan di sini Allah peringatkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairun minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dalam surat Jumu'ah ayat 9 sampai 11 disebutkan, hai orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka segeralah memenuhi panggilan Allah tadi dan tinggalkanlah jual beli. Jumat disuruh Jumatan, disuruh tinggalkan jual beli.
Karena memang jual beli nantinya kalau tetap ada akan mengganggu peribadahan sholat Jumat tadi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah sebanyak-banyaknya, yaitu banyak berzikirlah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa di sisi Allah itu tentu lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, kaitannya dengan kalimat dalam ayat tadi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'imah. Jika mereka itu melihat perdagangan atau melihat suatu permainan, mereka meninggalkan khotib yang sedang berkhutbah. Kejadiannya di masa Nabi SAW, ketika itu Nabi itu sedang berkhutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri. Faja'at 'irun minasyam. Lantas ada datang rombongan pedagang dari Syam. Fantaqula nasu ilaiha. Ketika lagi khutbah, orang-orang keluar dari masjid menuju pedagang tadi yang baru datang. Hatta lam yabqa illa isna asyara rajulan. Ternyata ketika itu hanya tersisa 12 orang saja. Yang berkhutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedagang yang tersisa, pedagang tadi datang, orang-orang yang tadi dengar khutbah, ya tinggal 12 orang saja. Maka turunlah ayat tadi, wa idza ra'u tijaratan, jika mereka itu melihat perdagangan atau permainan, mereka tinggalkan engkau dalam keadaan berdiri lagi khutbah. Maka diingatkan dengan surat Jumat ayat 9 sampai 11 tadi. Itulah alasan kenapa jual beli itu disuruh ditinggalkan saat khutbah Jumat itu berlangsung. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hal tadi, maka pentingnya kita mengetahui adab-adab ketika kita mau masuk pasar. Pasar apapun, termasuk juga pasar modern saat ini seperti mall, seperti supermarket, ya, toko-toko kecil, ya, warung-warung kecil. Ya. Pertama, jangan lupa berzikir kepada Allah ketika masuk pasar. Karena Nabi SAW itu katakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisan kalian itu senantiasa berzikir kepada Allah. Walaupun memang ada anjuran baca zikir tertentu seperti bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ketika masuk pasar. Namun zikir ini dikritik oleh para ulama, di antaranya ulama belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan hadisnya itu lemah. Namun tidak menafikan, tidak meniadakan kalau kita masuk pasar tetap disuruh berzikir. Karena para ulama juga mempraktekkan seperti itu. Sebab di pasar itu tempat orang-orang itu lupa untuk berzikir. Karena sudah sibuk dengan urusan-urusan duniawi tadi. Ibnu Battal itu mengatakan, inilah maksudnya masjid itu dalamnya disibukkan dengan zikir kepada Allah. Sedangkan pasar-pasar itu tempat orang itu lupa untuk berzikir. Karena sibuk untuk kumpulkan harta. Walaupun memang sibuk dengan hal yang mubah, namun membuat lupa. Sedangkan zikir kepada Allah di pasar, nah ini kalau orang itu lakukan, dia telah melakukan amalan yang paling utama atau paling afdal. Makanya ketika masuk pasar, jangan lupa memperbanyak zikir, la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Lisannya sibuk dengan zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, masuk pasar itu seperlunya. Kecuali memang ada hajat. Dia butuh karena dia itu pedagang. Dia raih karunia Allah, rizki Allah di situ. Namun untuk yang lainnya seperlunya, sudah selesai, tunaikan hajat, tunaikan kebutuhan, keluar dari situ. Kata Salman Al Farisi radhiyallahu anhu,
la takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulus suq wa la akhiru ma yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syayatin fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansibu rayatahu. Kata Salman, jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan jangan juga menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Sebab pasar itu tempat berdiamnya setan di situ. Di sanalah ia menancapkan benderanya, bendera setan ditancapkan di situ. Berarti setan memang punya keinginan untuk membuat kerusakan-kerusakan ketika kita ada di pasar. Tetapi perlu diingat, masuk pasar ketika butuh tidaklah makruh alias boleh. Karena Allah juga menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dalam surat Al-Furqan ayat 20 dimisalkan, disebutkan, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Berarti disifatkan sini Rasul masuk pasar. Tapi tujuannya tentu penuhi hajat, ya, berdagang situ jual beli, ya, juga berjual beli dengan cara yang wajar, gitu ya. Juga tidak melupakan zikir tadi. Buktinya juga para sahabat ketika awal-awal Dzulhijjah mereka itu bertakbir. Ya, kemudian orang-orang di pasar juga ikut bertakbir saat itu, menunjukkan bahwasanya sah-sah saja untuk masuk ke pasar, tapi ingat aturan-aturan yang ada. Jangan lupa berzikir pada Allah dan ingat aturan-aturan tidak boleh lakukan halal haram di dalam pasar. Terus yang ketiga, untuk wanita hendaklah memakai pakaian syar'i nutup aurat. Apalagi di dalamnya itu tidak bisa kita lepas dari campur baur laki-laki perempuan ikhtilat. Yang jelas ada yang nutup aurat, ya, dan ada laki-laki yang menemani perempuan jika itu masuk pasar. Juga cara berbelanjanya adalah yang pertama tidak boros-boros. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Allah katakan orang yang bagus itu adalah yang membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan juga tidak terlalu pelit. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau masuk pasar ada rencana. Saya mau belanja apa? Kemudian belanjanya juga sesuai dengan kebutuhan, enggak semua keinginan mesti dipenuhi. Kemudian yang harus diperhatikan lagi ketika belanja adalah sesuai dengan kemampuan. Kebutuhannya yang ada tadi, lihat duitnya berapa. Apa-apa digawa ke pasar. Apa-apa dimasukkan dalam keranjang di supermarket. Ternyata sampai di kasir duitnya kurang. Maka lihat dengan kemampuannya. Maka kalau bisa buat daftar belanja, mau yang dibelanjain itu apa saja, tuliskan perkiraannya, dan nanti dia keluarkan uang sekian. Kalau ada diskon-diskon murah mungkin dia ambil itu biar lebih menghemat uang. Namun kalau memang kita punya barang yang masih bisa kita manfaatkan, ya tidak boros-boros belanja yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Dan catatan penting lainnya, kurangi berutang. Belanja apa-apa ki orang nganggo utang. Lebih bagus ada uang secukupnya kita punya, ya sesuai kemampuan itulah yang kita gunakan untuk belanja. Lalu adab selanjutnya lagi adalah jujur dan amanah, ya. Karena sifat orang muslim itu dia jaga kejujuran, tidak bersifat khianat, termasuk yang jadi pedagang atau mungkin dia membelanjakan harta orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menundukkan pandangan. Matanya enggak jelalatan ketika berada di pasar. Nah, kalau ini kita penuhi, maka kerusakan-kerusakan yang ada tadi di pasar yang sebagaimana Nabi SAW sebut, wa abghadul bilad ilallah aswaquha, sejelek-jelek tempat atau tempat yang dimurkai di sisi Allah itu adalah pasar, maka bisa dihindari kalau memang kita memenuhi adab-adab ketika kita masuk pasar. Poin pentingnya adalah jangan lupakan ibadah, jangan lupakan zikir.
harus jujur, jaga amanah, dan lakukan jual beli yang halal, yang diberkahi ketika kita berada di pasar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.